Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Kaili TV. Berjumpa lagi bersama saya Fira Aswad dalam program Talk Show Kailinesia. Nah, pada malam ini kita kedatangan tamu, seorang pemuda sukses dan mandiri. Ya, dalam hidup mungkin hanya sesekali saja Anda membutuhkan dokter, pejabat, atau polisi. Tapi 3 kali sehari Anda membutuhkan petani. Itulah slogan dari mereka. Siapa dia? Yuk langsung kita sapa. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Dengan Kak siapa? Muhammad Iqbal Islam. Saya panggilnya siapa ini? Iqbal aja. Iqbal aja, Yeah. Oke Kak. Slogannya kayaknya kurang lengkap deh Kak. Kurangnya di saya membutuhkan kakak tiap detik. Asik. Oh iya Kak, ini kan di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang kebiasaannya itu ya menghabiskan uang orang tua, kurang mandiri. Tapi kok bisa ya di zaman sekarang ada juga orang seperti Kak Iqbal yang punya usaha dan punya pemikiran mandiri seperti ini. Awal mulanya itu Kak sampai buka usaha seperti ini apa Kak? Terinspirasi dari apa? Ya. Jadi kalau misalnya bicara awal mula, sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Iya. Kita kembali kepada masing-masing individu kita bahwa hidup ini adalah pilihan. Iya. Kita mau hidup di kesuksesan atau penderitaan. Tapi alhamdulillah saya pribadi ingin hidup di posisi kesuksesan tadi. Sehingga ada beberapa hal perjalanan yang saya lalui di dalam ruang-ruang bisnis dan juga organisasi di samping saya juga sebagai seorang mahasiswa. Sehingga dari saya mendapatkan wawasan dari mahasiswa tadi, karena saya kebetulan adalah basic seorang agribisnis. Di organisasi juga saya mendapatkan beberapa pengalaman mengenai tentang bagaimana bertahan hidup, kemandirian dan lain sebagainya. Sehingga saya melihat peluang. Hadirnya peluang ini, khususnya Toru Farm ini, itu dengan keadaan negara kita hari ini, wabah corona, sehingga konsep Toru Farm ini hadir. Tapi pada prinsipnya adalah niat dari Toru Farm ini sebenarnya bagaimana mensejahterakan petani-petani kita. Makanya ada misi di situ, dari petani ke Toru Farm, baru lanjut ke konsumen. Nah inilah yang menjadi misi Toru Farm itu sendiri. Ya mungkin itu dulu sebenarnya berangkat dari persoalan hadirnya Toru Farm. Kalau untuk ini ya, usaha ini prosesnya seperti apa itu Kak? Tunggu, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin pemirsa di luar sana belum paham ini usahanya di bidang apa, coba boleh dijelaskan dulu? Iya, pastinya ketahanan pangan. Ada 4 hal yang kita fokuskan di dalam ini. Yang pertama adalah mengenai tentang sayuran. Semua jenis sayur itu kita sediakan di dalam, yang pastinya sangat fresh. Di dalam ada 3 jenis sayurnya. Yang pertama ada yang hidroponik, ada yang organik, dan juga pestisida. Hidroponik itu seperti apa? Hidroponik itu media tanam yang di air, mungkin pernah lihat? Oh iya. Pipa yang dikasih masuk di air. Itu hidroponik. Oh gitu. Nggak langsung dengan tanah yang enggak, sentuhan dengan dia tanah. bukan di tanah, tapi dia menggunakan nutrisi dari air itu tadi, sehingga dia bisa. Yang kedua itu tadi buah-buahan, semua jenis-jenis buahan, apel dan sebagainya semua ada. Dan yang ketiga itu seafood. Ya, ada ikan batu, ikan segar dan sebagainya semua ada. Oh berarti bukan tanaman aja ya? Bukan hanya fokus gitu. Tapi inti dari Toru Farm ini adalah itu tadi yang kita tonjolkan adalah sayurannya. Karena memang semua sayuran yang masuk ke dalam ini adalah langsung dari petani-petani. Kita tidak menggunakan pengepul, petani panen langsung masuk ke Toru Farm. Seperti ini. Oh berarti ini salah satu contoh ya Kak? Ya, salah satu contoh. Nah ini sawi dapurta. sayur. Ini hidroponik. Berarti tidak bersentuhan dengan tanah. Baru dia memang betul-betul tidak menggunakan bahan kimia. Iya. Nah pemirsa bisa lihat ini salah satu contoh hasil panen Toru Farm ya. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Ini cara penanamannya juga unik dan sangat fresh ya Kak. Sayuran apa saja Kak yang dikembangkan, yang dicocok tanamkan?
di Selain ini kan sawi, ada sawi. Hidroponik itu ada berapa macam? Ada 5 ya. Ada sawi pakcoy, ada sawi Dakota, ada selada, ada kangkung, dan juga seledri. Ya, itu di hidroponik. Adapun yang di organik itu di situ ada kentang, ada wortel, ada bawang merah, ada brokoli, ada kembang kol, macam-macam. Oh, berarti banyak ya? Banyak sekali. Begitupun juga di bahan yang pestisida. Kalau semuanya untuk seafood tadi saya tertarik di seafood sama ikan ada juga. Ada. Di situ ada ikan batu, orangnya, macam-macam. Budidaya ikan laut. Ikan laut. Oh gitu. Ada udang juga ada. Tempatnya sendiri di mana itu Kak? Kalau untuk tanaman ini tempatnya di mana? Jadi memang kita membangun mitra. Sebenarnya Toru Farm ini tidak memiliki yang namanya lahan. Nah ini juga misi kita. Kenapa? Kita manfaatkan petani-petani. Karena kebanyakan petani itu kadang dia panen sulit untuk menjual kemana. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana posisi petani itu kadang dipermainkan oleh pengepul. Kadang mereka beli rendah, jualnya mahal. Sehingga hadirnya Toru Farm berniat bagaimana pengepul ini bisa kita hilangkan dan petani itu sesuai dengan harga yang dia minta kita akan terima. Jadi tidak ada permainan harga. Penjual nakal ya? Ya, seperti itu. Jadi memang betul-betul niat kami di samping kita memberikan produk terbaik untuk konsumen, yang paling intinya adalah bagaimana kesejahteraan petani ini bisa kita dorong lebih baik lagi seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk lokasi nih, Kak tahu pemirsa KAIL TV mau tahu di mana aja tempatnya, cocok tanamnya di mana, terus untuk penjualannya di mana, boleh disampaikan sama pemirsa? Mau saya jelaskan, kalau khusus untuk sayur organiknya kita itu ada di Napu. Oh di Napu. Jadi cocok tanamnya di Napu. Di Napu. Kalau misalnya untuk hidroponik itu di Sigi dan juga ada di wilayah Palu sebagian. Ini apa sayur-sayurnya masuk di supermarket juga? Tidak. Jadi ini juga niat kami. Niat Toru Farm adalah menyaingi supermarket. Oh gitu. Kenapa? Karena hari ini harga supermarket dengan harga Toru Farm dengan kemasan yang sama dengan kualitas yang sama jauh sangat berbeda. Jauh berbedanya? Jauh berbeda. Kualitas terbaik atau gimana? Kualitas lebih bagus karena kita bisa menjamin karena kita langsung dari petani. Oh gitu. Yang kedua, harga kita lebih di bawah. Harganya. Dan yang ketiga, konsumen pesan kita akan antarkan. Antar di tempat? Antar di tempat langsung. Kalau bisa diizinkan masuk dapur langsung di dapur. Oh gitu ya. Kalau bisa dimasakkan juga berarti disediakan ya. Di situ juga disediakan ada tulisan nomor HP atau untuk ini? Ada langsung. Ada ya. Jadi kita sekarang sementara merancang websitenya sudah. Kita sementara merancang aplikasi khusus Toru Farm. Oke, pemirsa KAIL TV, kalian penasaran seperti apa lanjutan bincang-bincang kita sama Kak Iqbal, pengusaha sukses ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin agar Anda menjadi orang yang pertama tahu informasi dari kami. Oke, tetap stay di KAIL TV. Dunia saat ini menerima bonus demografi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah niscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat, milenial lokomotifnya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu, membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Yuk kita lanjut bincang-bincang kita bersama Kak Iqbal. Oh ya, Kak Iqbal, suka duka dalam membangun Toru Farm ini ada tidak? Suka dukanya seperti apa? Pastinya ada. Ya. Yang pertama adalah karena semangat awal dari hadirnya Toru Farm ini, kita hanya memiliki semangat. Mungkin kalau bahasa orang, tanpa modal kita tidak bisa membangun sebuah usaha. Iya, itu adalah kendala utama dalam orang membangun sebuah usaha itu. Tetapi saya berkomunikasi dengan kawan bahwa ada hal yang paling berharga di dalam
hidup ini, dan itu tidak bisa dinilai dengan persoalan uang. Sehingga itulah menjadi kekayaan kita. Apa itu? Kepercayaan. Dengan kepercayaan inilah saya gunakan untuk membangun relasi kepada orang-orang yang akan kita saling membantu untuk melanjutkan misi Torfam. Berawal dari pada saat itu pertama kali permintaan konsumen kita ayam potong. Ayam potong. Daging sapi, ayam potong itu sudah masuk semua. Jadi kebetulan itu adalah dosen saya. Jadi saya kebetulan punya link pemilik kandang. Jadi saya kontak teman saya itu, teman saya ada konsumen. Karena waktu itu kita sudah bangun linknya Torfam, kan dalam bentuk aplikasi. Kita menggunakan Facebook dan Instagram. Jadi kita plot, konsumen minta ayam, jadi kita langsung ambilkan, langsung antarkan. Dari situlah bahwa kita melihat peluang besar di sini. Makanya semangat tadi itu mendorong kita untuk bisa lebih terus membawa Torfam misinya sesuai dengan misi yang kami harapkan itu. Bagaimana mensejahterakan petani. Jadi yang kedua mungkin terkendala mengenai tentang waktu itu kita yang kemas, kita yang jemput bahan bakunya, langsung kita juga yang antar pada saat itu. Tapi dalam perjalanan ternyata semakin maju, alhamdulillah kita sudah bisa mengambil satu orang untuk dijadikan sebagai kurir. Seperti itu. Yang kedua persoalan modal juga. Intinya adalah uang itu bukan menjadi satu batasan, bukan segalanya. Bukan segalanya, tetapi justru itu menjadi salah satu penyemangat kita supaya bisa lebih jeli, lebih melihat peluang apa yang bisa kita lakukan sehingga misi bisnis kita itu bisa tercapai. Seperti itu. Nah, untuk Torfam sendiri sudah berapa lama dibangun? Kalau untuk berapa lamanya itu start sebelum 1 minggu sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan berarti di tengah pandemi COVID-19. Di tengah. Wah, sangat luar biasa berarti di tengah COVID-19 keluar aspirasi untuk buat satu usaha Torfam ini. Terus untuk Kak Iqbal, ini kan bersama teman nih. Pernah tidak mengalami hal-hal yang mungkin cekcok pendapat gitu kan? Nah, kita tahu kalau untuk dalam di dunia bisnis pasti ada saja hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu menghadapi hal-hal seperti itu seperti apa? Ya pastinya ada. Ada. Kadang ya persoalan perselisihan, kawan kita maunya seperti ini, kita maunya seperti ini. Tapi pada intinya kita tetap connect ketika kita saling memberikan pengertian. Mungkin soal-soal yang hal terkecil adalah persoalan ketika konsumen sudah mendesak meminta, kadang kawan saya ini agak sedikit lambat, tapi itu hal yang wajar. Tapi dalam perjalanan kita sama-sama saling mengevaluasi. Begitupun juga mungkin saya, misalnya kadang agak sedikit langsung emosi dan lain sebagainya. Nah, tapi itu hal-hal yang wajar dalam tim. Jadi kembali introspeksi diri masing-masing. Kembali introspeksi masing-masing. Terus Kak, ini kan Torfam sudah berjalan, ini sudah buka cabang di mana saja sekarang? Untuk sekarang baru Palu. Tapi niat kami insya Allah pelan-pelan kalau misalnya memang kita sudah bisa rapi, sudah bisa kuat di sini, kita akan menyebarkan Torfam di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga mampu membantu seluruh petani-petani yang ada di Republik Indonesia. Amin. Kita doakan ya sama-sama pemirsa, semoga Kak Iqbal bersama rekan-rekannya bisa membangun Torfam karena tujuannya pun sangat mulia. Nah, Kak, kalau untuk Torfam sendiri saya belum dengar nih visi misinya yang untuk Torfam dibangun seperti apa? Tertariknya kenapa sampai buka Torfam? Nggak mau coba usaha mungkin bengkel kan seperti kakak kebanyakan ini, tapi malah lebih melirik hal-hal seperti larinya ke petani, peternak. Apa yang membuat Kak Iqbal bisa buat satu gagasan kayaknya kita harus buka seperti ini? Apa Kak? Tadi seperti yang
kita bacakan bahwa mungkin sesekali kita akan hadir ke dokter, sesekali kita akan bertemu dengan polisi misalnya ketika kita pejabat. Tapi bicara tentang ketahanan pangan, setiap hari kita membutuhkan itu. Kenapa saya harus berpikir bahwa milenial hari ini jangan kaku dan jangan merasa minder dengan persoalan aktivitas bertani. Karena hadirnya pemuda itu akan mengangkat ketahanan pangan yang lebih baik, kualitas pertanian yang baik, sehingga apa yang menjadi harapan bagi negeri ini, khususnya wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ini, saya anggap pasti akan lebih maju dari sisi ketahanan pangan. Karena khususnya anak muda, kalau misalnya dia menghindar dengan aktivitas bertani, siapa kira-kira yang akan melanjutkan? Jangan malu, jangan gengsi dengan aktivitas ini, tapi prinsipnya adalah ini adalah kerja mulia. Saya rasa dengan kami punya niat, makanya sekalipun mungkin orang bilang, kenapa bisa anak mahasiswa pergi jual-jual sayur? Tapi itu hal yang biasa menurut saya. Tapi kita tetap akan lanjutkan niat Torfam bahwa mensejahterakan petani. Sangat luar biasa ya. Terus nih, ada lagi saya penasaran nih. Untuk Torfam, ini kan sudah seperti tadi kita bilang, katanya ada tumbuhan-tumbuhan yang baru seperti apa itu Kak yang sementara dibudidayakan? Ya, paprika itu. Paprika ya? Paprika. Jadi paprika ini salah satu konsumsi yang cukup banyak diminati, tetapi sangat terbatas di Kota Palu. Berarti sekarang sementara? Jadi paprika ini memang khusus Napu, wilayah Sulawesi Tengah ini tidak ada. Dia itu di Jawa, Surabaya. Dan sekarang Kak Iqbal mau membudidayakan di daerah Sulawesi Tengah. Sementara kita berusaha untuk mendorong sehingga paprika ini bisa kita hadirkan langsung di toko Torfam. Kak, untuk ini pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton di KILI TV nih, pesan aspirasinya apa nih buat teman-teman anak milenial sekarang? Iya, jadi kalau bicara pesan, saya sebagai anak muda mungkin ya, anak muda biasa ini, jadi kita sebagai anak muda jangan pernah pesimis, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk berbuat sesuatu. Silakan mungkin di kiri kanan Anda selalu berteriak bahwa mencaci, mengejek, menghina itu urusan mereka. Tetapi kalian harus tetap fokus kepada target-target hidup kalian, karena kalian sudah melangkah kepada titik kesuksesan seperti apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi mungkin itu aja sih. Nah, buat pemirsa itu tadi hasil bincang kita bersama Kak Iqbal. Jadi uang bukan segalanya. Bukan segalanya. Kepercayaan yang jadi kita bisa petik dari pembicaraan kita sama Kak Iqbal malam ini. Jangan pernah malu memulai usaha sekecil apapun selagi masih positif. Ayo bangun, bangkit semangat buat teman-teman di luar sana. Jangan pernah minder, ya Kak Iqbal ya. Jangan. Ya, saya sekarang ini malam juga saya sangat terinspirasi sama Kak Iqbal. Luar biasa, perjuangan, semangat, rasa minder hilang karena Kak Iqbal mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, karena bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk halayak masyarakat luar, masyarakat banyak, dan itu sangat luar biasa. Terima kasih Kak Iqbal sudah mau datang berkunjung di studio KILI TV. Nah, buat pemirsa, terima kasih udah mau nonton kita di sini. Dan saya selalu ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin agar Anda menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan informasi dari kami. Saya Fira Aswad mewakili kru KILI TV yang bertugas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Palu sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kota Palu. Saya menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi keamanan di rumahnya masing-masing, karena kejahatan mungkin saat ini sudah ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Dan juga
saya ingatkan kembali bahwa sampai dengan saat ini Kota Palu masih masuk ke dalam zona yang rawan terhadap penyebaran virus COVID-19. Oleh sebab itu, saya memohon dengan sungguh-sungguh kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bertanggung jawab kepada dirinya sebagai bagian dari pahlawan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kota Palu ini untuk tetap aman dan kondusif. Hidup Kota Palu dan mari kita bangkitkan Kota Palu. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel YouTube Kaili TV dan